benarkah Aceh Muharram yang menjabat sebagai bupati adalah sosok pemimpin baru menuju Aceh merdeka? Saya lahir di Cetlanku, Kecamatan Merasa, Kota Banda Aceh, pada tahun 1973. Lahir pas di hari Asyura ya, 10 Muharram. Ya. Di tengah dinamika politik yang terus berkembang, nama Aceh Muharram muncul sebagai sosok yang disebut-sebut berpotensi menjadi pemimpin baru dalam perjuangan menuju Aceh merdeka. Tetapi, benarkah ia adalah figur yang akan membawa Aceh ke arah tersebut? Ataukah ia hanya seorang pemimpin lokal yang lebih fokus pada pemerintahan daerah? Aceh Muharram bukanlah nama yang asing dalam kancah politik Aceh. Karirnya yang melejit dari aktivis ke dunia pemerintahan menjadikannya sosok yang cukup diperhitungkan. Berasal dari keluarga yang memiliki rekam jejak perjuangan, ia dikenal sebagai tokoh yang vokal terhadap isu-isu Aceh, terutama dalam konteks hak-hak rakyat dan otonomi daerah. Kebijakan-kebijakan yang ia jalankan selama menjabat sebagai bupati menunjukkan arah yang cukup progresif. Pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi berbasis syariah, dan komitmen terhadap pelestarian budaya Aceh menjadi beberapa program unggulannya. Namun, yang lebih menarik perhatian adalah retorikanya yang secara halus tetapi tegas sering menyentuh tema kedaulatan Aceh. Dalam berbagai kesempatan, Aceh Muharram tidak secara eksplisit menyatakan bahwa ia mendukung Aceh merdeka, tetapi beberapa pernyataannya dianggap sebagai bentuk dukungan tersirat. Ia pernah mengatakan bahwa Aceh membutuhkan lebih banyak kewenangan dalam mengelola sumber daya alamnya sendiri, tanpa terlalu bergantung pada pemerintah pusat di Jakarta. Ini merupakan isu lama yang selalu menjadi bahan bakar dalam wacana kemerdekaan Aceh. Salah satu pernyataannya yang cukup menarik adalah bahwa Aceh harus lebih luasa dalam menjalankan syariat Islam sesuai dengan tradisi dan nilai-nilai masyarakatnya. Dalam sejarah, perjuangan untuk mempertahankan syariat Islam di Aceh selalu berjalan seiring dengan narasi kemerdekaan. Ia beberapa kali menyinggung bahwa dana otonomi khusus Aceh sering tidak dikelola dengan baik, dan seharusnya Aceh bisa mengatur ekonominya sendiri tanpa perlu bergantung pada skema dari pemerintah pusat. Ini sejalan dengan pemikiran banyak aktivis pro-kemerdekaan yang menganggap otonomi khusus sebagai bentuk pengikat agar Aceh tetap dalam NKRI. Jika benar Aceh Muharram adalah sosok pemimpin baru yang akan membawa Aceh ke arah kemerdekaan, maka ada beberapa hal yang harus ia hadapi. 1. Dukungan rakyat. Sejarah menunjukkan bahwa perjuangan Aceh untuk merdeka selalu memiliki basis dukungan rakyat yang kuat. Namun, apakah rakyat Aceh saat ini masih memiliki semangat yang sama seperti di era konflik? 2. Sikap pemerintah Indonesia. Jakarta tentu tidak akan tinggal diam jika ada gerakan politik yang mengarah pada pemisahan Aceh dari NKRI. Pengalaman dari berbagai gerakan separatis di Indonesia menunjukkan bahwa langkah menuju kemerdekaan bukanlah sesuatu yang mudah. 3. Dinamika internasional. Apakah komunitas internasional akan mendukung atau justru mengabaikan isu kemerdekaan Aceh? Ini akan sangat bergantung pada bagaimana Aceh menempatkan dirinya dalam politik global. Benarkah Aceh Muharram adalah pemimpin baru Aceh merdeka? Hingga saat ini, belum ada bukti konkret bahwa Aceh Muharram secara langsung mendorong agenda kemerdekaan Aceh. Namun, wacana yang berkembang menunjukkan bahwa ada harapan dari sebagian rakyat Aceh terhadap sosok seperti dirinya untuk membawa Aceh ke arah yang lebih berdaulat. Apakah ia benar-benar akan menjadi pemimpin baru dalam perjuangan Aceh merdeka? Ataukah ia hanya menjadi bagian dari dinamika politik lokal yang akhirnya tetap berada dalam sistem yang ada? Semua ini masih menjadi tanda tanya besar. Namun, satu hal yang pasti, perbincangan tentang Aceh merdeka belum mati. Sejarah terus berjalan, dan Aceh masih menyimpan cerita panjang yang belum usai.